Tapi saya belajar Ustadz. Saya belajar lagi Ustadz. Ustadz tahu nggak? Saya setiap ada kasus yang mau meninggal, namanya kan kalau di Islam kan sakaratul maut ya Ustadz. Iya. Kalau di medis kan kondisi yang memang sudah end stage misalnya seperti itu. Itu nanti saya kasih tahu nih Ustadz. Ini dibantu ya. Dibantu apa dok? Kalau kata perawat. Emang ada tandanya orang mau meninggal? Ada Ustadz. Apa tuh? Hemodinamiknya tidak stabil yang pasti. Jadi mulai demam pasiennya. Atau pasien ini dari kondisi yang dia tidak sadar lama, tiba-tiba bangun Ustaz. Itu penanda Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Habis itu saya bilang, itu di ruangan mana saya akan datengin gitu. Karena apa bentar lagi nanti dia tidak sadar dan habis dari itu meninggal. Dan itu berulang kali sering terjadi Ustaz. Nggak sadarnya maksudnya koma? Nggak sadar yang mana nih? Yang awalnya. Yang tadi Mbak bilang ya. Nggak sadar awalnya koma. Terus tiba-tiba dia bangun. Kalau kayak gitu saya nyebutnya ini lagi disapa keluarganya, monggo silahkan berpamitan. Jangan ngomong macam-macam. Saya bilang gitu. Saya akan bilang ke keluarga gitu. Nah kalau penyakit yang lain yang dia nggak koma gimana? Ya kalau dia nggak koma ya agak sedikit susah ngeliatnya Ustaz. Kalau yang dia nggak koma. Cuman kalau kayak gitu saya paling ngelihatnya dari hemodinamik, dari demam tadi. Demam, kemudian nanti tensinya mulai turun, nadinya meningkat, sampai dia mulai turun perlahan gitu. Nah ini unik lagi nih Ustaz. Kalau udah kayak gitu nih Ustaz. Misalnya nih, di EKG gambarnya masih bagus nih Ustaz. Saya tanya, ini nggak turun-turun nih. Kenapa nih? Tanya lagi sama keluarga. Ada yang ditunggu nggak? Udah bayar hutang belum? Ada tanggung jawab lain nggak gitu? Nanti dibilang ini anaknya perjalanan sini. Oke, sudah di mana anaknya? Nah nanti Ustadz begitu memasuki wilayah rumah sakit atau sudah mendekati itu lurus dengan sendirinya Ustadz. Oh gitu? Dan itu mungkin udah sekian banyak Ustadz juga ya saya hadapin. Dan itu tugas saya di akhir adalah mentaklinkan semua orang Ustadz. Ditalkin? Iya ditalkinkan. Jadi ini itu cerita paling horor yang baru pernah saya dengar langsung dari dokter. Ngeri ya, itu justru kisah sakaratul maut itu lebih berat Ustaz. Merinding daripada yang jin gitu. Betul Ustaz. Saya paling berat ngerasa selain kasus satu yang tadi adalah ini serius aku deg-degan Pak. Iya Ustaz. Jadi tidak mudah kita mengedukasi mereka itu kan kadang-kadang Allah pasti begitu. Saya Ustaz sambil nge-RJP sekalipun la ilaha illallah sambil jerit-jerit saya Ustaz. Nah, rata-rata pasien yang ditalkin mau ngucap nggak? Kan pasiennya seringnya nggak sadar Ustaz. Kalau udah pasien kondisi kayak gitu adalah pasien yang tidak sadar. Kadang ada yang setengah sadar, misalnya dari sadar tiba-tiba tidak sadar. Nah itu ada kayak gitu aja, ada. Jadi ditalkinkan itu kan orang sini seringnya Allah gitu kan ya Ustaz, atau astagfirullah gitu ya Ustaz ya. Saya kalau masih kondisinya bagus saya suruh syahadatkan dulu yuk. Baca, tidak ada suara lain selain suara syahadat dan la ilaha illallah. Jadi kalau mereka meleng dikit, saya yang jerit tuh Ustaz sambil ngapa-ngapain, sambil bantu untuk ngurusin segala macem. Nanti perawatnya saya tegur, ingat nih. Jadi selalu kayak gitu sering. Mbak nyaksikan pertama kali orang sakaratul maut gimana? Ada sisi trauma nggak sih? Trauma tidak Ustaz, tapi pasti saya selalu menangis dan ikut berdoa. Oh. Jadi yang saya ucapkan ke keluarga itu bukan, Bu ini sudah meninggal, bukan. Langsung saya bilang Al-Fatihah untuk nama keluarga ini siapa. Ini sudah Allah panggil. Gitu. Jadinya keluarga ya tetap histeris, tetap ya Ustaz. Tapi ya akan lebih menenangkan mereka biasanya. Atau nanti langsung setelah itu saya ajak baca untuk doa mayit. Laki-laki atau perempuan. Tapi ya itu tadi Ustaz. Nah, itu lebih apa ya? Takutnya itu takut pada amal maksudnya persiapan kita gitu ya, apa yang sudah kita siapkan. Yang saya takutkan itu. Apalagi kalau orang tua saya kan perantau Ustaz di sini. Orang tua saya di Palembang. Jadi setiap melihat orang tua yang meninggal, apalagi disayangi oleh anak-anaknya atau pasangan suami istri yang cuma berdua anak-anaknya nggak ada, saya langsung berdoa untuk orang tua saya terus. Ya Allah. Saya khawatir saya tidak bisa mendampingi orang tua saya Ustaz. Dan sejak saat itu juga saya selalu berdoa untuk diri saya, ya Allah panggil saya dengan tetap bisa mengucap taklin dan syahadat di akhir masa saya. Karena kita nggak pernah tahu Ustaz, ini agamanya bagus, nanti akhir hidupnya seperti apa. Iya benar. Dan itu tuh saya alami
Iya di rumah sakit tadi Ustaz. Jadi saya setiap ngelihat orang yang saya bantu talkin kan, itu saya selalu kayak gini, ya Allah, orangnya sepertinya kayak berandalan, tapi ternyata bisa ya gitu, dia bertobat. Ustadz, nggak ada temennya yang bener, saya lihat kita tuh kayak gini, ini apa mami-mami atau apa gitu. Cewek? Ya perempuan. Iya mami-mami ya. Iya mami-mami lah Ustadz. Iya kayak Sorry gitu. aku makin saking excited Sebenarnya sekali nih. ini pertama kali saya ikut podcast, pertama kali saya informasikan ya, mungkin di YouTube Ustadz doang nih. Jadi selama ini cuman teman-teman dekat saya doang nih Ustadz yang tahu, dan sering Li minta tolong, kenapa adiknya saya lagi kayak gini kondisinya, kamu bisa datang nggak Li gitu. Jadi maksudnya datang tuh untuk bisa dibantu untuk gimana nih kondisinya kayak gitu. Itu ya ada. Jadi padahal teman sendiri gitu ya Ustadz, tapi ya sudah kita bantu Mbak. Kayak gini coba Mbak kayak gini coba Mbak gitu. Itu tadi kan yang kelihatan kayak mami-mami tuh. Ada nggak yang kelihatan dia ahli agama tapi susah? Ada Ustadz. Ya Allah. Dan itu makanya saya jadi tahu tuh karena itu Ustadz. Gimana reaksinya ketika dituntun talqin itu? Keluarganya tidak membantu menuntun Ustadz. Itu yang membuat saya sedih. Jadi kalau ngelihatnya kok kayaknya agamis semua, kok kayaknya ini, tapi kok keluar dari jalurnya ya Ustadz ya. Jadi saya kalau sudah kayak gitu, saya marahnya tuh dengan diri saya. Kenapa sih saya nggak bisa membantu nih pasien untuk sampai akhirnya bisa dibantu, dibimbing gitu. Itu yang jadi saya tahu ya Ustadz. Saya jadi punya cita-cita bukan cuma untuk dunia aja. Saya harus pengen tahu, saya pengen meninggal di mana, saya meninggal dalam kondisi apa gitu. Masya Allah. Yang kayak gitu.